Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 mata kuliah proyek kepemimpinan 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai visi sebagai seorang guru dan identifikasi peta empati oleh kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Ihsan, Irfan Mariadi, Siti Musleha, Yuliana Amalia, Mila Maulidah, dan Lorafni Cahyo. Untuk visi yang kami buat sebagai seorang guru yaitu menjadikan siswa didik yang berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan, berkarakter, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk penjelasan apa, mengapa, dan bagaimana akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi sebagai seorang guru untuk mencapai apa yang diinginkan, yang harus dilakukan itu yang pertama menerapkan hidup disiplin dengan masuk tepat waktu. Terus yang kedua mendidik siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Yang ketiga menerapkan pola diskusi dalam setiap pembelajaran. Yang keempat mengasah anak didik untuk mendapat hidup jujur dan tidak mudah menyerah. Dan yang terakhir senantiasa mengajak anak didik untuk menjaga ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya yaitu bagaimana melakukannya. Nah, tadi sudah dijelaskan apa yang harus dilakukan. Sekarang itu adalah bagaimana. Yang pertama, itu adalah menerapkan hidup disiplin dengan masuk tepat waktu. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan contoh datang ke sekolah sebelum jam masuk, sehingga bisa membunyikan bel atau lonceng sebagai tanda pembelajaran akan dimulai. Nah, dari sini siswa juga akan belajar hidup disiplin dengan masuk tepat waktu. Yang kedua bisa dengan menempelkan poster-poster mengenai kedisiplinan. Dan yang ketiga membuat aturan mengenai kedisiplinan. Yang kedua itu mendidik siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Hal ini bisa dilakukan dengan guru memberikan tanggung jawab berupa yang pertama meminta siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua menyusun struktur kelas sehingga siswa bisa bertanggung jawab dengan kelasnya. Yang keempat menyusun jadwal kebersihan kelas sehingga siswa bisa bertanggung jawab tentang kebersihan kelasnya. Dan yang keempat masing-masing siswa membawa tanaman sehingga ia bisa bertanggung jawab untuk menyiram dan merawat tanamannya. Yang ketiga yaitu menerapkan pola diskusi dalam setiap pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan guru dengan menggunakan strategi dan model pembelajaran yang mengharuskan siswa berdiskusi. Yang keempat yaitu mengasah anak didik untuk dapat hidup jujur dan tidak mudah menyerah, di mana hal ini bisa dilakukan dengan menempelkan poster-poster atau slogan mengenai hidup jujur dan tidak mudah menyerah, memberikan contoh nyata kepada siswa mengenai hidup jujur dan tidak mudah menyerah, serta memberikan motivasi untuk siswa agar hidup jujur dan tidak mudah menyerah. Yang kelima yaitu senantiasa mengajak anak didik untuk menjaga ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hal ini bisa dilakukan dengan yang pertama, ketika guru masuk atau keluar kelas mengucapkan salam. Yang kedua mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Dan yang ketiga senantiasa memberikan nasihat, motivasi dan juga contoh nyata kepada siswa untuk menjaga ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan selanjutnya yaitu mengajarkan dan mencontohkan siswa untuk berkelakuan baik sesuai dengan kepercayaannya. Selanjutnya yaitu mengapa melakukan hal tersebut, karena semua kegiatan akademik ataupun non-akademik itu bermuara dari visi sekolah, sehingga akhirnya tercapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dan dirumuskan di dalam visi sekolah. Tanpa adanya visi sekolah, kegiatan di sekolah akan berjalan secara spontan dan tidak terarah. Ini membahayakan kelangsungan prestasi suatu sekolah. Oleh karena itu, visi perlu bagi sebuah sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu apa yang dipikirkan oleh peserta didik. Yang dipikirkan oleh peserta didik dari visi tersebut adalah seorang guru haruslah merupakan pengabdian dengan ketulusan, keikhlasan, yang rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mentransfer ilmu. Mendidik anak didik dapat dijadikan teladan baik oleh anak didik, memiliki karakter dan sikap yang positif, yaitu jujur, percaya diri, dan dapat dipercaya. Rendah hati, tangguh, oleh, optimis, pantang menyerah, dan disiplin. Selanjutnya itu mengenai apa yang dirasakan oleh peserta didik. Nah, dari apa yang kami diskusikan bersama mengenai peserta didik, apa yang dia dirasakan adalah ketika mendengar visi ini itu menciptakan peserta didik yang berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan, berkarakter, dan berakhlak baik di kehidupan sehari-hari. Maka guru haruslah sudah berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan, berkarakter, dan berakhlak baik di kehidupan sehari-harinya. Karena seorang guru merupakan sebuah panutan dan contoh bagi peserta didik. Jika guru-guru bisa melaksanakan visi itu pada dirinya sendiri, maka peserta didik akan berusaha untuk menerapkannya. Selanjutnya, apa yang peserta didik dengar? Nah, berdasarkan dari apa yang peserta didik dengar dalam visi ini adalah mendidik peserta didik seefektif mungkin agar peserta didik yang guru didik berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan, karakter, dan berakhlak baik di kehidupan sehari-hari dengan mencontohkannya terlebih dulu. Yang selanjutnya, Baik, yang selanjutnya yaitu identifikasi berdasarkan apa yang diucapkan peserta didik dan apa yang dilakukan peserta didik. Berdasarkan apa yang diucapkan peserta didik dari visi tersebut, yaitu peserta didik tidak lagi mengucapkan kata-kata kasar dan kotor. Mereka sudah mampu mengucapkan tutur kata yang sopan serta terbiasa berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian apa yang dilakukan peserta didik dari visi tersebut yaitu peserta didik menjadi disiplin dan tepat waktu dalam hal tidak terlambat datang ke sekolah maupun dalam hal mengumpulkan tugas. Kemudian juga peserta didik mampu melakukan kerjasama yang terlihat pada kegiatan pembelajaran dalam kegiatan diskusi. Peserta didik juga telah melakukan kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.